Yuk. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan biarlah tangan kasih Tuhan selalu ada beserta buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Tiada lagi yang dapat kami lakukan Tuhan. Hanya kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sebab pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu saudara, mari kita memuji menyembah Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan pada kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
Sebab Tuhanlah kota perlindungan kita, kota benteng kita. Dan Tuhanlah pernaungan kita. Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun dalam keadaan yang sedikit unik.
Tidak seperti biasanya ketika kita beribadah di dalam satu gedung gereja, tapi oleh karena pandemik ini kita terpisah secara jarak. Saya berada di Amerika di sini, sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagian besar berada di kota Semarang. Tapi bersyukur oleh karena adanya teknologi, kita bisa melakukan ibadah secara online. Dan pagi hari ini saya sangat bersyukur karena saya bisa membagikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kurnianto Laksono dan juga para majelis Gereja GKI Pekunden Timur yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya sungguh sangat bersuka cita. Baik saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam surga, kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan. Bersyukur oleh karena Tuhan tetap memungkinkan kami untuk beribadah, untuk berbakti kepadamu, walaupun secara online. Terima kasih kami boleh menyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teknologi yang ada. Kiranya Tuhan terus pakai. Kami bersyukur untuk kesempatan yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh sangat menghargai kesempatan ini. Bapa, tolong kami ketika kami membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami, kiranya Roh Kudus sendiri yang berbicara ke dalam hati kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh dituntun oleh firman-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pegangan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-dombaku itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Selamat dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetangga di depan rumah saya di sini di kota Chicago adalah seorang polisi wanita.
Dia adalah seorang polisi, ibu polisi yang badannya kekar begitu ya. Dan tugasnya adalah menangkap para pemakai narkoba dan para penjual narkoba, obat-obatan terlarang. Dia sudah bertugas di kepolisian di kota Chicago lebih dari 20 tahun. Dan ibu polisi ini punya partner, rekan kerja ketika menghadapi para penjahat-penjahat itu. Tapi herannya rekan kerjanya bukan manusia, tetapi seekor anjing. Seekor anjing herder atau German Shepherd ya saudara. Anjing itu sangat besar, kekar begitu, bulunya hitam. Dan menurut ibu ini, anjing-anjing herder yang bertugas sebagai penangkap narkoba, itu mereka bisa membedakan bau dari 18 macam narkotika. Luar biasa, saudara. Ya, 18 narkotika mereka bisa dari penciuman bisa membedakan dan bisa memberi kode kepada bapak atau ibu polisi yang bekerja jenis narkobanya macam apa dengan kode-kode yang diberikan oleh sang anjing. Nah, pada suatu pagi, beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang akan berangkat ke kampus, berangkat untuk mengajar pada pagi hari, saya baru menutup pintu, saya melihat ibu polisi ini dari rumahnya juga sedang akan berangkat bertugas bersama dengan anjingnya. Nah, waktu itu saya melihat ini nampaknya seekor anjing yang baru, sebab saya tahu saya sudah berkenalan dengan anjingnya yang sebelumnya, tapi anjingnya yang sebelumnya itu sudah tua, lalu pensiun, saudara. Jadi ini ibu polisi ini mendapatkan seekor anjing baru. Saya tanya, oh kamu tugas dengan anjing baru? Saya tanya begitu. Si ibu ini bilang, iya. Ini, kamu mau kenalan? Namanya Hans. Oh, saya tuh senang anjing, saudara. Jadi saya mendekat kepada ibu polisi ini dan juga kepada anjingnya. Lalu saya mulai mengelus-ngelus kepalanya si Hans. Si Hans ini merasa senang ketika saya elus-elus gitu. Kemudian dia bunyi ngik begitu. Ketika saya sedang mengelus-elus kepala si Hans ini dan berbicara dengan ibu polisi ini, saya merasakan Hans itu badannya makin dekat kepada saya. Nah, bayangkan saudara, si Hans ini panjangnya dari moncong sampai pangkal ekor, belum sampai ujung ekor ya saudara, baru moncong sampai pangkal ekor itu saja kira-kira 120 cm, lebih dari 1 meter, dan tingginya dia dari tanah sampai kepala, ketika dia berdiri di atas 4 kakinya itu kira-kira 90 cm. Jadi badannya besar, kekar seperti itu, dan si Hans itu mendekat dan menempel ke kaki saya. Lalu si ibu polisi ini mengatakan, Hans ini sedang dalam posisi menjaga. Saya pikir Hans itu sedang menjaga si polisi ini kan, karena saya orang asing dan ibu polisi ini adalah tuan dari si Hans ini. Jadi dia tidak mau kalau ibu polisi ini mengalami celaka. Saya bilang, oh dia menjaga kamu dari saya. Saya bilang begitu. Tapi si ibu polisi ini mengatakan, tidak. Dia sedang menjaga kamu karena dia suka sama kamu. Wah, saya senang saudara ya. Nah, saya makin elus-elus si Hans ini, dia makin ngik begitu. Nah, si ibu ini kemudian mengatakan, kalau dia makin senang, dia akan mepet lebih mendekat kepadamu. Benar saudara, nggak lama kemudian, si Hans itu makin mepet, makin mendekat ke badan saya, sehingga saya merasa sangat dekat dengan si Hans. Dan si ibu mengatakan, ya betul kan? Dia itu menjaga kamu. Nah, saudara, saya senang sekali ya. Pertama-tama sudah punya tetangga seorang polisi yang mobil polisinya itu selalu nangkring di depan rumah. Sehingga saya merasa aman, saudara, karena tidak ada pencuri yang berani masuk ke rumah saya ya. Karena tetangga saya adalah seorang polisi. Masih juga anjing dari polisi ini juga mau menjaga saya. Ada satu rasa nyaman, saudara. Ada satu rasa sukacita di dalam hati saya. Saudara, kita memerlukan penjaga. Dan oleh karena itulah tema khotbah pada pagi hari ini adalah siapakah penjagamu? Siapakah penjagamu? Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya kepada kita. Dan ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu, dan aku adalah gembala yang baik. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dimulai dengan Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sesungguhnya aku berkata kepadamu.
Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini sebetulnya masih kurang kuat, saudara. Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, di situ Tuhan Yesus mengatakan kata amen 2 kali, saudara. Yesus mengatakan amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Amin, amin, sesungguh-sungguhnya aku mengatakan ini kepadamu. Nah, saudara, kalau saudara mendengarkan kata amin di dalam Alkitab, itu merupakan suatu kata yang sangat penting, saudara. Karena kata amin itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah ya dan pasti. Apa yang dikatakan di dalam kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan itu adalah suatu kebenaran yang mutlak dan adalah suatu kebenaran yang pasti dan bisa diyakini sepenuh-penuhnya. Itulah arti kata amin. Dan di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini Tuhan Yesus 2 kali mengatakan amin, amin, aku katakan kepadamu. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa semua perkataan yang dikatakan itu adalah kebenaran. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa amin itu bukan hanya sekedar kata untuk menutup waktu kita berdoa, ya. Saudara, kita seringkali mungkin anak-anak sekolah minggu di sini yang ketika berdoa di gereja atau di persekutuan kemudian doanya lama sekali berharap kapan ya Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta ini mengatakan amin, sebab kalau sudah amin saya boleh buka mata, doanya selesai. Bukan itu, saudara. Bukan, ya. Amin itu bukan hanya sekedar untuk menutup sebuah doa. Amin itu menyatakan bahwa apa yang kita katakan itu adalah pasti dan yakin dan kebenarannya adalah benar selama-lamanya. Dan di sini Yesus mengatakan, aku sebenar-benarnya siapa diriku ini. Tuhan Yesus ingin menunjukkan jati dirinya kepada kita. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kebenaran siapa dia kepada kita. Dan di dalam Injil Yohanes, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah, itu ada sebanyak 7 kali. Ya, ada sebanyak 7 kali. Saya mau nostalgia sedikit ini. Saya pertama kali belajar tentang Tuhan Yesus yang mengatakan aku adalah ini ketika saya mengikuti katekisasi di GKII Pekundan Timur tahun 1976 dengan Bapak Pendeta Laksono. Mungkin Pak Laksono masih ingat waktu itu, ya. Waktu itu saya masih kelas 6 SD, saudara. Saya peserta katekisasi yang paling muda waktu itu, masih kecil sekali. Belajar katekisasi. Nah, di salah satu pelajaran katekisasi itu saya masih ingat sekali. Pak Laksono menjelaskan 7 kata Tuhan Yesus mengatakan aku adalah. Yaitu yang pertama, aku adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Dan yang 2 adalah aku adalah pintu dan aku adalah gembala yang baik di dalam pembacaan kita pada hari ini. Saudara, di dalam ke-7 perkataan aku adalah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita siapa dirinya. Dan saudara, walaupun sudah 45 tahun saya belajar ini dari Pak Laksono, ini masih tetap menjadi salah satu pemikiran teologis saya, saudara. Setelah berpuluh-puluh tahun belajar teologi, saya terus dan saya sering kali kembali kepada perkataan Tuhan Yesus ini dan makin mendalami untuk mengerti artinya. Dan itulah yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Nah, saudara, mengapa 7 perkataan Tuhan Yesus, aku adalah, ini sangat penting? Di sini kita melihat dari bahasa Yunaninya, saudara. Dalam bahasa Yunaninya, aku adalah itu ego eimi. Kata ego, saudara dengar ya, ego itu artinya aku, I. Ya. Eimi, kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya, am, I am, begitu ya. Kalau bahasa Yunani itu mirip dengan bahasa Inggris, jadi ada pokok kalimat, lalu ada kata kerja, atau dalam hal ini to be kalau bahasa Inggris ya. Kita belajar I am, you are, he is, she is, we are, they are, dan sebagainya ya. Jadi ada pokok kalimat I, lalu am, itu kata kerjanya. Nah, tetapi di dalam bahasa Yunani, saudara, uniknya sebetulnya dalam kondisi normal, dalam kalimat-kalimat biasa, pokok kalimatnya itu tidak perlu disebutkan. I-nya atau egonya itu nggak perlu disebutkan, saudara. Jadi kalau dikatakan Amy, begitu saja, itu sudah jelas bahwa subjeknya itu I. Jadi ketika mengatakan Amy, artinya sudah I am, aku adalah.
Tetapi di sini di dalam Injil Yohanes ini Tuhan Yesus mengatakan ego eimi. Jadi kata ego sebagai subjeknya, sebagai aku itu ditekankan dengan sangat jelas. Artinya, saudara, Tuhan Yesus ingin agar kita mengerti bahwa Dialah yang sedang berbicara dan Dia sedang menunjukkan atau mengajarkan kepada kita siapa Dia yang sebenar-benarnya di dalam perkataan ini. Aku adalah atau I am. Nah, saudara, setiap kali saya memikirkan tentang perkataan Tuhan Yesus yang I am itu dan arti teologisnya, saya selalu ingat dan kembali kepada Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Saudara ingat waktu itu kisah tentang Tuhan memanggil Musa. Waktu itu bangsa Israel sedang diperbudak di Mesir. Dan Tuhan akan memakai Musa untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Waktu itu Musa sedang menggembalakan domba milik mertuanya. Dan Musa melihat ada semak belukar yang ada apinya tapi tidak terbakar. Ketika Musa mendekat, disitulah dia melihat bahwa Tuhanlah yang berada di sana. Dan Tuhan memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Tapi waktu itu Musa masih tidak mau. Dia masih nego-nego dengan Tuhan. Masih bilang inilah, bilang itulah. Cari alasan macam-macam. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang terus-menerus mendesak Musa. Sampai akhirnya Musa mengatakan begini. Seandainya aku mau nih memimpin Israel keluar dari Mesir. Lalu orang Israel bertanya kepadaku, siapa namamu? Apa yang harus aku jawab kepada Israel? Kata Musa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan satu jawaban yang cukup mengejutkan. Karena Tuhan mengatakan, aku adalah aku. I am who I am. Atau I am that I am. Tuhan menyatakan siapa dirinya dalam perkataan I am who I am. Dan di dalam perkataan ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah Allah yang kekal, yang selalu I am, yang selalu ada, yang selalu hadir, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan sekarang I am who I am akan melepaskan Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dan disinilah kita melihat Tuhanlah yang bekerja melepaskan Israel dari perbudakan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan I am di dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa Dia adalah the great I am, bahwa Dia adalah sama dengan Tuhan Allah di dalam perjanjian lama. Tidak ada perbedaan. Allah di dalam perjanjian lama yang melepaskan Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir adalah Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari dosa, yang memberikan kepada kita keselamatan. Pertolongan Tuhan kepada Israel di perjanjian lama adalah sama dan digenapi di dalam pertolongan Tuhan Yesus kepada kita semua, seluruh umat manusia di seluruh dunia dari perbudakan dosa. Disitulah Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Oleh karena itu perkataan ego eimi atau aku adalah ini sangat penting. Dan dua yang kita akan renungkan lebih dalam pada pagi hari ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pintu dan Yesus adalah gembala yang baik. Saudara, terjemahan yang lebih tepat di sini adalah bukan pintu tapi pintu gerbang. Pintu gerbang, penjaga, membawa keamanan. Kalau kita memikirkan tentang pintu, nomor satu kita pikir aman. Benteng yang ada pintu gerbangnya, musuh tidak bisa masuk. Saudara, tetapi untuk memahami lebih dalam arti kata Yesus yang mengatakan aku adalah pintu gerbang, I am the gate, ini perlu kita lihat dari kebudayaan di Palestina pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, ketika kita memikirkan tentang gembala-gembala di zaman Tuhan Yesus, jangan pikir bahwa gembala-gembala itu mempunyai domba yang banyak, lalu kemudian mereka punya tanah yang luas sekali, kemudian diberi pagar, apakah itu pagar dari tembok, ataukah pagar dari kayu yang sangat kuat, lalu kemudian ada pintu gerbang yang buka tutup seperti itu, untuk menjaga supaya domba-domba mereka aman dan terlindung. Bukan, saudara. Pada zaman Tuhan Yesus, gembala-gembala membawa domba-domba mereka ke padang rumput untuk makan, lalu dibawa ke tempat sungai atau aliran air supaya mereka bisa minum. Lalu ketika malam hari tiba, tidak ada tempat
dengan tembok yang rapat dan kuat seperti itu. Tetapi gembala-gembala ini harus membawa domba-domba mereka mungkin mencari sebuah gua atau mungkin sebuah dinding tebing di kaki gunung begitu, di mana domba-domba itu bisa berlindung dan domba-domba itu bisa tidur di dalam gua atau mepet di temboknya gunung begitu ya, di dinding gunung. Lalu gembala ini akan tidur paling depan. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa si gembala itu adalah pintu bagi sang domba. Di sini kita melihat bahwa gembala sebagai pintu ini adalah yang menjaga domba-domba itu dari serangan serigala atau dari serangan singa atau serangan dari perampok-perampok dan pencuri. Ketika ada serigala, ketika ada singa, atau ketika ada perampok, maka mereka harus berhadapan dengan sang gembala yang adalah pintu. Di situ kita melihat, saudara, bahwa sang gembala yang adalah pintu ini adalah pelindung dan yang memberikan keselamatan kepada domba-domba mereka. Tidak ada satupun yang bisa mencuri atau mengambil domba-domba itu karena gembala ini dan pintu ini yang berkorban nyawa, yang menjadi benteng, yang menjadi pelindung. Saudara, Tuhan mengatakan, aku adalah pintu. Di sini kita melihat, saudara, betapa besar pengorbanan dan kasih perlindungan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, domba-dombanya. Dan di sini fungsi yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah di dalam aku, di balik pintu ini ada keselamatan. Hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah supaya mereka selamat, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Kita sebagai domba-domba Kristus dijamin keselamatan kita karena Yesuslah yang menjadi pintu penjaga. Tidak ada satupun yang bisa mencuri kita dari Kristus. Tidak ada satupun yang mengambil kita, yang bisa mengambil kita dari Kristus. Bahkan setan pun tidak, bahkan iblis pun tidak. Tidak ada satupun yang bisa mengambil kita dari Kristus. Karena kita aman di dalam penjagaan Kristus. Karena kita aman di dalam perlindungan Kristus yang adalah pintu bagi kita domba-dombanya. Saudara, kemudian juga Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Jadi, identitas sang pintu dengan identitas sang gembala ini menjadi satu. Jadi sebetulnya dua perkataan Tuhan Yesus ini menunjuk kepada satu kebenaran yang sama. Yang di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita aman dan kita nyaman di dalam tangan Kristus. Saudara, kalau kita mempelajari sejarah gereja dan teologi gereja, ada satu buku yang sangat penting di dalam pengajaran gereja yang disebut sebagai dalam bahasa Indonesia Katekismus Heidelberg atau Heidelberg Catechism. Katekismus ini sudah ditulis dari sejak tahun 1560-an. Ya, saudara, 1560-an sudah cukup lama sekali. Dan bagi saya, Katekismus Heidelberg sangat penting. Dan pertanyaan pertama, katekismus atau katekisasi itu biasanya dalam bentuk tanya-jawab begitu ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang menjadi satu-satunya kenyamanan atau comfort, bahasa Inggrisnya comfort ya. Apakah yang menjadi satu-satunya kenyamanan di dalam kehidupanmu dan di dalam kematianmu? Apakah yang menjadi satu-satunya kenyamanan di dalam kehidupanmu dan di dalam kematianmu? Dan jawabnya adalah, satu-satunya kenyamanan di dalam kehidupanku dan kematianku adalah bahwa aku sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan Yesus Juru Selamatku, yang sudah memberikan nyawanya bagi aku. Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan kenyamanan yang sejati, the only comfort. Mengapa, saudara? Karena kita sepenuhnya dipegang di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kita sepenuhnya dipegang di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh anugerah, yang tidak akan pernah melepaskan kita dari kasih karunia-Nya.
Sang pintu dan sang gembala tidak akan pernah memberikan domba-dombanya kepada musuh atau membiarkan singa atau serigala untuk mencuri dan memakan. Orang-orang upahan, kata Tuhan Yesus, orang-orang lain yang bukan gembala yang benar akan lari terbirit-birit ketika ada serigala datang. Tapi Yesus tidak. Yesus berdiri di depan, menjaga, memberikan perlindungan dan kenyamanan. Dan gembala yang baik itu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang sejuk, yang memberikan perlindungan dan kehidupan. Saudara, setiap kali saya memikirkan tentang Yohanes pasal yang ke-10 ini, saya juga berpikir tentang kitab Mazmur. Tentu saja yang pertama adalah Mazmur 23. Kita sangat-sangat mengenal Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Memang benar, saudara. Tapi saya juga ingat kepada Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Tak akan terlelap dan tak akan tertidur penjaga Israel. Tuhan adalah naunganmu. Tuhanlah penjagamu di sebelah tangan kananmu. Saudara, bagi orang-orang pada masa perjanjian lama, orang-orang kafir di sekitar bangsa Israel, gunung-gunung itu dianggap sebagai kekuatan, lambang kekuatan, dan dewa-dewa mereka, ilah-ilah mereka itu tinggalnya, mereka percaya ya, di atas gunung-gunung. Jadi kalau ada gunung, itu mereka akan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kekuatan. Tetapi firman Tuhan, pemazmur terutama pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan kita datangnya bukan dari gunung-gunung itu, atau bukan dari dewa-dewa yang tinggal di atas gunung-gunung itu. Gunung-gunung itu bukan apa-apa dibandingkan dengan Tuhan. Mereka, gunung-gunung itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya dewa, tidak ada yang namanya ilah. Yang ada adalah Tuhan, pencipta alam semesta, yang terus ada dari kekal sampai kekal. Dan dari dialah pertolongan kepada kita. Dari dialah pertolongan kepada kita. Saudara, kalau saya bisa kembali lagi kepada masa remaja saya, atau bahkan lebih muda lagi, waktu masih beribadah di GKI Pekundan Timur, saya ingat liturgi gereja kita pada waktu itu selalu dimulai dengan votum dan salam, di mana pendeta memulai ibadah dengan mengatakan bahwa sesungguhnya pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Atau sering juga pendeta membacakan ayat Mazmur 121 ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, saya ingat sekali, setiap kali beribadah pada waktu itu, ketika mendengarkan panggilan beribadah dengan ayat ini, saudara, memberikan satu kekuatan pada saya, bahwa pertolongan kepada kita semua, jemaat setiap minggu diingatkan sebelum mulai beribadah, bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya bukan dari yang lain-lain. Pertolongan kepada kita, perlindungan kita, penjaga kita bukan manusia. Pertolongan kepada kita, penjaga kita, kekuatan kita bukan dari berapa besarnya tabungan kita yang ada di bank, atau saham kita di perusahaan A atau B atau C. Bukan dari keberhasilan kita di dalam dunia pendidikan, atau di dalam dunia militer, atau di dalam dunia keuangan dan sebagainya. Pertolongan kita, perlindungan kita hanya datang dari Tuhan saja. Saudara, kita baru saja memasuki tahun 2021 sekitar 1,5 bulan. Tahun 2021 ini masih membawa banyak tanda tanya. Kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Kita masih bingung dan khawatir tentang PSBB berskala besar. Kapan ini akan berlalu? Kapan kita bisa mendapatkan vaksin untuk memberikan perlindungan kita dari COVID? Saya berharap saya akan bisa segera mendapatkan vaksin ini, saudara, supaya saya bisa bepergian lagi, supaya saya bisa ke Indonesia lagi. Saya berharap kita bisa bertemu muka dengan muka.
ketika saya datang ke Indonesia. Tapi selama ini kita belum bisa. Saya masih menunggu, kita masih menunggu. Dan mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini juga masih bertanya-tanya, kapan penyakit ini akan berlalu? Tuhan, saya sakit. Tuhan, penderitaan saya terlalu berat. Tuhan, tantangan hidup saya terlalu berat. Kapan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru? Atau kapan saya bahkan bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana saya harus menjalankan toko saya atau perusahaan saya? Terlalu banyak pertanyaan. Tapi ada satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Bahwa Sang Penjaga kita, yang adalah pintu dan yang adalah gembala yang baik itu, tidak pernah melepaskan kita. Dan Tuhan Yesus sendiri berjanji, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup, yang pertama. Dan yang kedua, hidup ini dalam segala kelimpahan. Tentu saja kita tahu, saudara, kelimpahan itu bukan kelimpahan harta. Kelimpahan itu bukan kelimpahan kemewahan. Kelimpahan itu bukan kelimpahan kepopularitasan atau ketenaran kita. Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia, kelimpahan anugerah, kelimpahan cinta kasih yang mengalir terus dari Tuhan kepada kita, kepada seluruh keluarga kita, kepada anak cucu kita. Kelimpahan kebaikan, kelimpahan sukacita, kelimpahan keindahan hidup, di mana kita aman di dalam tangan juru selamat kita. Itulah arti kelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, aku sendiri yang memberikan. Aku sudah memberikan nyawaku. Hal ini tidak diambil, nyawaku tidak diambil daripadaku oleh yang lain. Tapi aku sendiri, kata Tuhan, yang memberikannya untuk domba-dombaku. Saudara, disinilah kita mendapatkan kekuatan. Disinilah kita mendapatkan perlindungan. Hanya di dalam Kristus. Memang masih banyak pertanyaan, saudara. Memang masih banyak ketidakpastian. Masih banyak kecemasan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya sendiri. Saya merasakan itu. Tapi bagi saya, Tuhan Yesus sudah cukup. Tuhan Yesus yang adalah pintu gerbang keselamatan. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi saya. Dan perlindungan sudah cukup. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki penjaga. Kami memiliki pintu dan gembala yang baik yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kami. Dan bagi kami ini sudah cukup, Tuhan. Tolong kami ketika kami menjalani hidup ini untuk boleh terus diingatkan dan terus berpegang kepada Engkau sendiri. Dan kiranya Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk gereja-Mu GKI Pekunden Timur ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Leksono, untuk para hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk para pengerja gereja, pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan setiap anak-Mu yang melayani, dan setiap jemaat-Mu yang hadir, dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau beserta, dan kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu, kelimpahan berkat-Mu, boleh menjadi milik kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya berharap bahwa suatu hari lagi nanti kita akan bisa bertemu lagi. Berharap bisa bertemu secara muka dengan muka, saudara. Bukan hanya melalui online seperti ini saja. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saudara. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Yuda Dianto, PhD dari Amerika. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yuda
yang telah berkenan untuk melayani firman Tuhan pada pagi ini. Kami tahu Pak Yuda, Bapak sangat sibuk sekali dalam pelayanan-pelayanan di Amerika. Tapi terima kasih Pak Yuda telah meluangkan waktu untuk melayani buat gereja GKII yang ada di Pegundan Timur. Saudara-saudara, kita tentu banyak kenal dengan Bapak Yuda Dianto. Banyak yang masih muda-muda memanggil dengan nama Koh Yung Yung. Koh Yung. Ya, memang Pak Yuda Dianto dulu ketika kecil, remaja, pemuda, bersama-sama saudara di gereja kita di Semarang ini. Dan kita bersyukur untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Pak Yuda. Tuhan pimpin dalam seluruh pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Pak Yuda, sekali lagi doa kami terus akan mengiringi Bapak. Nah, kita bersyukur untuk seluruh acara ibadah online pada pagi hari ini. Kita semua telah beroleh berkat, kita semua dikuatkan lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat seluruh acara. Tuhan berkati saudara. Saudara, kita akan akhiri ibadah online pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami pada ibadah pagi ini. Engkau telah memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Yuda Dianto, PhD. Tuhan telah memimpin dalam seluruh kehidupannya. Itu sebabnya pada pagi ini kami semua jemaat-Mu yang ada di kota Semarang ini berdoa untuk Bapak Yuda. Pimpin Pak Yuda di dalam seluruh kehidupannya, sertai dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang dia lakukan di Amerika. Tangan penyertaan Tuhan beserta dengan hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan akan hamba-Mu, tapi Engkau tetap menyertai dari hari kepada hari. Demikian juga biar kiranya Engkau memberikan kesehatan yang prima buat Pak Yuda. Demikian juga kesehatan untuk tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Selamanya.
akan